pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada diberkati oleh Tuhan dan sudah mempersiapkan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mari hari ini kita beribadah dengan penuh sukacita, tidak mengurangi berkat Tuhan, tidak mengurangi sukacita yang Tuhan berikan buat kita meskipun kita berjauhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala dan kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau menyatakan rasa syukur kami lewat ibadah kami. Kami pastikan hari ini kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya meskipun hari ini kami masih dibatasi oleh ruangan Zoom atau media online yang lain yang kami gunakan, kami sangat percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah siap memuji Tuhan dan sangat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian. Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidupku, Engkau menara, Engkau
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita saksikan info sepekan GBI Menara Kawanan Domba. Berikut adalah satu link untuk semua. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai GBI MKD, dapat mengaksesnya melalui satu link untuk semua. Seluruh kegiatan ibadah GBI MKD akan dilaksanakan secara online per tanggal 24 Juni 2021 sampai batas waktu yang akan diumumkan selanjutnya via call center GBI MKD. Diadakan ibadah bersama via Zoom setiap hari Minggu jam 10 WIB dengan ID 777555247 dan password GBI MKD. Bapak Ibu dihimbau untuk open kamera. Ibadah Youth for Jesus diadakan via Zoom dengan meeting ID 777555247 dengan password GBI MKD setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 11 WIB via YouTube GBI MKD. Akan diadakan bazar sekolah minggu pada bulan Desember tahun 2021, di mana bazar ini dilakukan dengan menukar kupon yang akan didapatkan dari ibadah sekolah minggu dan juga ibadah koki. Ibadah koki akan diadakan tanggal 27 Agustus 2021 jam 7 malam dengan meeting ID 777555247 dengan password GBI MKD. Ibadah Zoom GBI MKD diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dengan meeting ID 777555247 dengan password GBI MKD. GBI MKD sudah memiliki aplikasi Android yang bernama GBI MKD tanpa spasi di Google Play Store Android. Mohon dengan sangat agar Bapak Ibu kunjungi Google Play Store lalu search dan install aplikasi tersebut di HP atau gadget Bapak Ibu dengan nama aplikasi GBI MKD. Bagi Bapak Ibu yang sudah install aplikasi GBI MKD versi terdahulu, apabila ingin mendapatkan versi terbaru, silakan uninstall dan hapus versi terdahulu yang sudah ada di HP Bapak Ibu, lalu search dan install kembali dengan mengunduh versi terbaru yang terdapat di Google Play Store tersebut. Aplikasi ini kelak akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi penting tentang gereja dan notifikasinya langsung ke HP Bapak Ibu. Kami informasikan juga bahwa aplikasi berikutnya dari GBI MKD yaitu GBI MKD Fitur. Satu link untuk semua juga sudah dalam proses pendaftaran di Google Play Store, dan setelah resmi di Play Store, Bapak Ibu akan segera kami infokan kembali lewat berita berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan secara contactless melalui scan barcode berikut ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus akan jauh lebih banyak berkata-kata lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menyembah Tuhan. Amin. Sungguh besar kasih dan setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan
Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa ketemu di minggu ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, Saudara, tanggal 20-an Juni kemarin, pemerintah menetapkan yang namanya PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi orang Indonesia luar biasa, Saudara ya, memang punya humor yang luar biasa, sehingga PPKM itu ada yang memplesetkannya sebagai di rumah terus PPKM jadinya. Pelan-pelan kita melar. Ada juga yang membuat seperti ini, Saudara ya. Efek dari takut keluar rumah karena virus corona, di rumah cuma makan dan tidur melulu. Jadinya paha, pinggang, kaki melar gitu ya. Ada juga, Saudara ya, yang membuat humor tentang PPKM. Pernah pinjam uang kemudian menghilang gitu ya. Ini kayaknya curhat buat yang pernah dipinjemin duit. Nah, Saudara yang kasih Tuhan, tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, apa artinya PPKM selain yang dimaksud oleh pemerintah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Saudara? Bagi kita anak-anak Tuhan, ya ada anak Tuhan pastinya ya, dia membuat singkatan ini, Saudara. PPKM itu adalah artinya percayalah, pasti Kristus menolong. Yang percaya katakan amin. Ya, Saudara yang kasih Tuhan, seperti kita, kalau ada orang yang percaya kepada kita atau seorang pegawai dikatakan oleh bosnya, kamu orang yang bisa dipercaya. Wah, kita sebagai karyawan pasti senang, Saudara ya, kalau kita dipercayakan. Demikian Tuhan, dia senang sekali kalau kita sebagai anak-anaknya, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bukan sekedar di mulut kita, tapi juga dalam tindakan kita. Kita menyatakan bahwa kita percaya. Percaya apa, Saudara? Percaya pasti Kristus menolong kita. Di masa-masa yang sukar ini, Saudara, di masa-masa pandemi ini, Tuhan pasti menolong kita. Yang percaya katakan amin. Jadi luar biasa, Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Kita bukan punya Tuhan yang mati. Ya, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya pengharapan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Allah mau supaya kita berjalan di dalam pengharapan. Allah mau supaya kita hidup di dalam pengharapan, karena di dalam Allah pengharapan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan yes. Jadi Saudara yang kasih Tuhan, kalau Saudara lihat dan perhatikan gambar ini, ya ada yang menggambarkan, melukiskan Tuhan Yesus itu maha besar tingginya gitu, Saudara ya. Dan bumi itu cuma sekitar ya seperti bola gitu, Saudara ya, di tangan Tuhan. Apalagi kitanya ya paling seujung kuku gitu, Saudara. Jadi artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Ya, mungkin Saudara, ilustrasi ini boleh mengingatkan kita bagaimana besarnya Tuhan kita. Ya, sebenarnya ini video humor, Saudara ya, tetapi kita bisa ambil pelajarannya. Bagaimana seorang anak umur 12 tahun bisa menyelamatkan kendaraan yang ke bawah arus. Kita lihat sebentar videonya, Saudara ya. Wah, puji Tuhan. Ternyata anak umur 12 tahun ini menyelamatkan kendaraan, bukan kendaraan yang betul-betulan, tetapi ternyata kendaraan mainan. Kenapa dia bisa menyelamatkan? Ya karena dia lebih besar dari mainannya gitu, Saudara ya. Jadi lewat video ini kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan kita yang maha besar. Dia sanggup ya. Dia sanggup menjaga kita, dia sanggup melindungi kita, dia sanggup, amat sangat sanggup untuk menolong kita. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai anak Tuhan kita putus harapan, Saudara, ya. Nah, seorang sarjana Alkitab bernama Alexander Cruden berkata demikian, Saudara. Pengharapan adalah suatu penantian teguh terhadap hal-hal yang baik yang dijanjikan. Jadi itulah yang namanya pengharapan bagi seorang sarjana Alkitab bernama Alexander Cruden. Ada lagi seorang teolog, Emil Brunner, berkata begini, Saudara.
Sebagaimana oksigen menjadi bagian dari paru-paru, maka demikianlah pengharapan menjadi bagian dan makna kehidupan kita. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan sampai putus harapan, karena kita punya Tuhan yang hidup. Roma 4 ayat 18 juga katakan demikian, saudara. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bangsa menurut yang telah difirmankan. Ya, jadi ini Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Ya, bagaimana ia berharap penuh kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk dia berharap. Artinya di depan mata dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Tetapi dia percaya dan berharap kepada Tuhan yang tidak mengecewakan dia. Termasuk kita juga, saudara. Nah, John Calvin, saudara, seorang teolog juga, dia katakan begini, pengharapan saya artikan sebagai iman yang menang. Pengharapan adalah semata-mata keteguhan iman. Ya, jadi saudara, ini bagi John Calvin. Dia katakan demikian. Dan perkataannya, saya percaya ini didasari oleh Ibrani 11 ayat 1. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan begini, saudara. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita putus pengharapan. Kita terus berharap. Walaupun di depan kita saat-saat pandemi seperti ini, kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Sampai kapan kita harus pakai masker, ya saudara. Tapi kita terus berharap, percaya. Walaupun kita sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi sebenarnya dasar kita berharap itu adalah janji Tuhan lewat firman-Nya. Amin, saudara. Secara manusia kita nggak ngelihat dasar untuk berharap itu apa secara manusia. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita mengimani setiap firman Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pengharapan itu ya ada yang mengumpamakan seperti ini. Pengharapan itu seperti orang mengendarai sepeda. Ya, saudara, mungkin banyak di antara saudara yang bisa naik sepeda, ya. Bagaimana cara menggerakkan kita sepeda? Kita tidak mungkin tetap tegak kecuali kita bergerak ke depan, ya, baru sepedanya bisa jalan gitu, saudara ya. Begitu kita berhenti bergerak, waduh, kita bakalan kehilangan keseimbangan, saudara ya. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus jaga pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, ada seorang profesor, saudara. Dia mengadakan percobaan terhadap tikus di laboratorium. Dia buat kolam yang berisi air, kemudian melemparkan tikus ke dalam kolam, lalu ia mematikan lampu pada laboratorium sehingga seluruh ruangan menjadi gelap. Waduh, itu tikus mulai berenang-renang menyelamatkan diri. Tapi karena ia tidak melihat apapun, sehingga tikus kehilangan pengharapan. Dan dalam 3 menit tikus mati tenggelam ke dasar kolam. Lalu kemudian profesor mengadakan percobaan kedua. Ia ambil seekor tikus yang lain dan melemparkannya ke dalam kolam yang sama. Tetapi dia menyalakan semua lampu yang ada di laboratorium. Ternyata tikus itu berenang dan dapat bertahan dalam 36 jam. Mengapa, saudara? Ya, tadi tikus yang pertama 3 menit udah mati tenggelam ke dasar kolam. Tetapi ini tikus bisa bertahan dalam 36 jam. Karena jawabannya adalah apa? Karena sebab ada terang. Sehingga dia bisa melihat ujung dari kolam tersebut. Dan akhirnya timbul pengharapannya. Jadi tikus bersandar pada ujung kolam, ya, dia bisa lihat ujung kolamnya di mana karena ada terang. Tikus pertama, saudara, karena tidak ada terang, dia nggak ada pengharapan, gelap semuanya, maka tikus bertahan hidup cuma 3 menit. Tikus kedua bertahan selama 36 jam karena ada terang sehingga ada pengharapannya.
Kalau tikus aja saudara membutuhkan pengharapan, apalagi manusia. Itu pengharapan sangat penting. Jangan sampai kita putus harapan. Memang kalau kita lihat di dunia ini saudara ya, yang di laut pun bisa tenggelam, ya, yang di udara pun bisa terjatuh, yang di daratan pun bisa tergenang, longsor, roboh gitu saudara. Hanya di hadirat Tuhan saja tempat yang paling aman saudara. Ya, kalau saudara mengikuti ibadah Zoom kami, kita ya tiap Rabu saya pernah sharekan mengenai hanya dekat Allah saja kita tenang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus pegang janji Tuhan. Kita berpengharapan kepada Tuhan. Nah, ada ciri-cirinya saudara. Orang-orang yang berpengharapan. Apa ciri-ciri orang yang berpengharapan? Yang pertama, saudara, kita belajar kalau orang yang berpengharapan itu dia orang yang teguh dalam menghadapi kesulitan. Ya. Semua orang mengalami kesulitan. Semua orang mengalami dampak daripada pandemi, saudara. Tetapi cara pandang kita terhadap suatu masalah jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Kalau kita memiliki pengharapan di tengah-tengah kesulitan, kita akan bertahan. Namun kalau kita kehilangan harapan, wah, kita akan jatuh dan hancur. Ya, berapa banyak orang yang selama pandemi ini ada yang nggak punya pengharapan dan mereka akhirnya bunuh diri, saudara. Ya, jadi pengharapan itu sesungguhnya memberikan daya tahan yang luar biasa sehingga kita tidak menjadi frustasi dan patah semangat, ya. Nah, saudara, kalau saudara lihat gambar ini, saudara ingat Petrus ya, yang berjalan di atas air, lalu ia bimbang, tetapi dia teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menolong dia. Dia ada pengharapan, Tuhan Yesus pasti menolong dia. Biar pengharapan kita jangan sampai padam. Ya, jadi ini ciri pertama. Orang yang teguh dalam menghadapi kesulitan adalah orang yang berpengharapan. Saudara, saya pernah lihat sekilas ada film yang menginspirasi sekali ya, seorang negro ya. Dia mengalami diskriminasi di angkatan laut. Tetapi dia terus berjuang karena dia punya pengharapan suatu saat kelak dia pasti menjadi tentara angkatan laut, saudara. Waduh, banyak rintangan saudara yang dialami ya. Diskriminasi yang luar biasa dialami. Wah, kalau kita lihat filmnya itu luar biasa. Ya, saya lupa judulnya saudara. Tapi yang pasti orang negro ini berhasil saudara akhirnya. Ya, walaupun kakinya diamputasi pun dia berusaha pakai kaki palsu saudara. Ya, kakinya sempat diamputasi karena dia menjalankan misi ya. Waktu itu kakinya itu kena saudara ya. Diamputasi saudara. Diamputasi dan dia akhirnya pakai kaki palsu, dia berjuang supaya dia tetap bisa menyelam. Ya, angkatan laut ya. Dia bisa menyelam walaupun dengan kaki palsunya dan dia berhasil. Luar biasa. Karena dia punya pengharapan terus bahwa dia sanggup untuk menjadi tentara walaupun kakinya diamputasi. Wah, luar biasa perjuangannya. Mari kita saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita menjadi orang yang berpengharapan, menjadi orang yang teguh dalam menghadapi kesulitan. Saya juga ada satu video saudara tentang seorang wanita Jepang. Ya, mereka waktu itu lagi lomba estafet. Lari estafet jarak jauh lumayan ya. Ya, jadi estafet itu jadi gantian gitu kan saudara ya, larinya ada timnya gitu saudara. Nah, dia ini tiba-tiba mengalami hal yang luar biasa, kakinya tiba-tiba terkilir gitu ya, sudah terpecok gitu. Sehingga dia tidak mampu untuk lari dengan normal saudara. Apa yang dia lakukan? Kita lihat video berikut ini saudara. Kisah inspirasi tentang kegigihan, tentang keteguhan hati yang luar biasa.
Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah wanita Jepang ini anak Tuhan atau tidak. Yang pasti kalau dia bukan anak Tuhan, ayo kita sebagai anak Tuhan, kita jangan kalah untuk tetap gigih, tetap teguh dalam menghadapi kesulitan yang merintangi hidup kita. Kita jangan mau gampang untuk menyerah, saudara ya. Nah, di dalam firman Tuhan ada seorang anak yang dilahirkan dan diberi nama Yabes. Ya mungkin bagi orang namanya anak sial gitu saudara ya. Ia dikutuk ibunya, mempunyai masa depan yang suram. Namun ia memiliki pengharapan kepada Allah sehingga ia berhasil dalam hidupnya. Ya, dan doa Yabes ini ya dibuat satu lagu sehingga lagu itu menjadi, boleh dikatakan ya, menjadi lagu doa berkat gitu ya saudara. Ya, Yabes berseru kepada Allah di dalam doanya, Allah memberkati berlimpah-limpah, tanah dan daerahnya diperluas. Tuhan melindunginya sehingga kesakitan, malapetaka, kutuk yang dikatakan ibunya tidak terjadi. Malahan ia hidup dalam berkat Allah. Ya, jadi itulah yang Yabes alami saudara. Orang lain bisa merencanakan perkara yang buruk dalam hidup kita. Tetapi kalau kita, Anda dan saya percaya dan berharap pada Allah, Allah dapat mengubahnya menjadi kebaikan, saudara. Ya, demikian juga yang dialami oleh Daud. Ya, Daud mengalami kesulitan yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan bagaimana dia mengalami kotanya dibakar habis oleh musuh. Istri dan anak-anaknya ditawan, saudara. Harta mereka dirampas, bahkan seluruh rakyat melempari Daud karena dianggap gagal sebagai pemimpin. Apa yang dilakukan Daud? Apakah Daud bunuh diri, saudara? Tidak dicatat Daud bunuh diri dalam Alkitab. Daud berharap kepada Tuhan. Orang yang berpengharapan pasti teguh dalam menghadapi kesulitan dan tidak gampang menyerah menghadapi kesulitan, sebab kesulitan akan mendatangkan kebaikan, saudara. Dan itulah yang dialami Daud. 1 Samuel 30 ayat 6 mencatat, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya. Biarlah kita di masa-masa sulit seperti ini, saudara, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Ya, apapun yang dialami, berita yang tidak enak kita dengar setiap hari, saudara, ya, tentang COVID ya. Tapi mari kita terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat saudara, jangan sampai kita pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan harapan kita yang terbatas. Kuasa Allah tidak terbatas. Kasih Allah juga tidak terbatas dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi mari kita terus menjadi orang yang penuh pengharapan, yang tetap teguh dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup kita. Lalu yang kedua, saudara, kita belajar. Apa artinya orang yang berpengharapan? Ciri-cirinya apa? Yang kedua, orang yang berpengharapan, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, ingat perkataan Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah bukan sial, mati adalah keuntungan. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang berpengharapan, kita memiliki masa depan yang cerah. Kasih membuat segala sesuatu lebih mudah, saudara. Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Tetapi pengharapan membuat segala sesuatu menjadi cerah dan lebih hidup. Amin, saudara. Pengharapan itu bagaikan nyala lampu di malam yang gelap gulita. Ya, seperti itu. Yeremia 29 ayat 11 mencatat demikian, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Amin saudara. Ya ada lagunya, seperti Yabes ada lagunya, doanya. Kata-kata ini juga, firman Tuhan ini juga ada lagunya ya. Ku tahu rancanganmu ya, yang ada padaku tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Yang percaya tepuk tangan. Yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan ragu saudara, tepuk tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini poin yang kedua saudara. Dan intinya saudara, di dalam firman Tuhan katakan apa saudara? Yeremia 17 ayat 7 juga menyatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ini janji Tuhan saudara, bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, diberkati. Kita punya masa depan yang cerah, diberkati Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu bukan cuma sekedar materi saudara ya. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera ya. Itu pun juga termasuk berkat Tuhan. Hikmat ya yang Tuhan kasih di masa pandemi ini, bagaimana kita berusaha ya, bagaimana kita melakukan usaha kita, pekerjaan kita. Ya itu juga termasuk di dalamnya berkat Tuhan. Amin saudara ya. Pegang saudara ayat firman Tuhan yang luar biasa ya. Yeremia 17 ayat 7 kita ulangi sama-sama saudara ya. Yang di rumah kita baca sama-sama juga saudara. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang diberkati dan juga siap jadi berkat. Tepuk tangan lebih kuat lagi bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nah sekarang kita masuk poin yang ketiga saudara. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yang punya pengharapan di dalam Tuhan, ialah orang yang senantiasa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, ini ciri yang ketiga, orang yang berpengharapan. Dia tidak bersungut-sungut. Dia berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar lagi seperti Paulus. Bagaimana di Filipi 1 ayat 3. Paulus itu berada di dalam penjara. Sebagai tahanan yang ditangkap karena bersaksi tentang Kristus. Tetapi ternyata dalam penjara tetap mengucap syukur. Karena justru dalam penjara Injil bisa tersebar ke berbagai tempat, termasuk istana dan penjara. Luar biasa Paulus saudara. Dalam penjara pun dia tetap bisa mengucap syukur. Ya, Kisah 16 ayat 24 sampai 26 juga mencatat waktu Paulus dan Silas masuk penjara bersama-sama, mereka juga gak mengomel saudara ya, gak bersungut-sungut, gak mengeluh bahkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyikan pujian kepada Allah. Wah luar biasa. Jadi orang yang berpengharapan itu orang yang tahu berterima kasih dan mengucap syukur. Ya, jika Anda, saya dan saudara mengalami tantangan, mari kita belajar untuk menghitung berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagaimana kita ada, itu berkat Tuhan dan kita patut mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Paulus juga mengatakan begini saudara di dalam 2 Korintus 9 ayat 15. Paulus menyatakan begini saudara, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Wow, Paulus yang sering disesah, tahu disesah artinya saudara ya, kayak dicambuk gitu saudara ya, dianiaya, keluar masuk penjara berkali-kali. Tapi dia katakan begitu, karunia-Nya yang tak terkatakan. Artinya karunia Tuhan itu luar biasa besar gitu saudara. Inilah yang dilakukan Paulus. Dan Raja Daud pun di dalam Mazmur 9 ayat 2 juga menyatakan begini saudara. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Wow. Ya, Raja Daud juga mengalami hal yang luar biasa saudara. Sebagai raja,
Ya, dia dihianati oleh anaknya sendiri. Tetapi yang luar biasa, dia bisa menyatakan seperti Mazmur 9 ayat 2. Dia mau terus bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, dan mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, kita sudah belajar bagaimana kita menginjil lewat Bapak Gembala kita. Kita juga mau saudara menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita lewat doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, dan ini poin yang ketiga, ciri orang yang berpengharapan, dia mengucap syukur. Biar kita semua tetap, apapun yang terjadi di masa-masa pandemi ini, kita tetap keluar ucapan yang mengucap syukur. Bukan keluhan atau sungut-sungut, tapi kita hari demi hari yang kita ngalamin setiap hari ya di masa pandemi ini, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ini poin yang ketiga, saudara. Yang terakhir, poin keempat. Orang yang berpengharapan, ya, biasanya dia memiliki kesehatan yang lebih baik. Ya, saya sering melihat orang yang menderita penyakit berat, namun pengharapan hidupnya sangat besar. Akhirnya ia sembuh bahkan mengalami mujizat. Namun kadang juga melihat orang sakit yang sebenarnya tidak terlalu parah, tetapi karena tidak mempunyai pengharapan lalu ia meninggal, saudara. Jadi pengharapan itu sangat penting dalam memberikan otoritas dan semangat dalam kehidupan, serta membuat kita menjadi optimis dan bergembira dalam segala keadaan. Amin, saudara. Ya, dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 12 katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Ya, ini jadi membuat kita jadi lebih sehat, saudara. Kita bersukacita dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 7 tadi kita sudah belajari bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, saya ulangi lagi ayatnya biar kita semua menjadi rema. Yeremia 17 ayat 7. Ya, jadi luar biasa, saudara. Kalau kita banyak sungguh-sungguh punya pengharapan di dalam Tuhan, ya kita menjadi lebih sehat. Ingat Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, gimana sih kalau tulang kering gitu, saudara ya, rapuh gitu ya, lemes, lunglai pastinya gitu, saudara ya. Jadi itu adalah obat yang manjur, hati yang gembira, saudara ya. Nah, ada seorang dokter namanya Anne Crocker dari Sydney, orang Aussie pastinya, Australia. Dia katakan begini, orang yang mudah tertawa kecil, maksudnya ya terlalu kecil, ya mudah tersenyum, kemungkinan menderita serangan jantungnya itu lebih sedikit gitu ya, lebih kecil, maksudnya kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan orang yang sedikit ketawanya, ya, yang pelit ketawanya gitu ya. Jadi kesimpulannya kita sering-sering tertawa, ya. Kita mudah senyum, walaupun kita belum selesai pandeminya. Kita menjadi orang yang punya hati yang gembira seperti Amsal 17 ayat 22. Ya, kalau kita ingin kelihatan awet muda, bersukacitalah dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau hati yang gembira adalah obat, itu bicara mengenai apa, saudara? Emosi positif dan kualitas kesehatan yang baik jadinya. Sebenarnya itu saling terkait, saudara. Ya, emosi positif dan kualitas kesehatan kita. Ya, ini karena tubuh dan pikiran itu saling berhubungan, ya, saling terhubung. Perasaan positif terhadap hidup memberi efek kesehatan yang lebih baik. Ya, kita punya perasaan yang positif karena kita punya pengharapan dalam Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Bukan sekadar perasaan pikiran positif titik gitu, saudara. Tapi kita perasaan pikiran positif karena kita punya Tuhan yang hidup. Sehingga apa, saudara? Ya, hati yang gembira itu membuat kita meredakan respon stres kita. Rasa gembira menekan energi negatif sehingga meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi gejala stres gitu ya, dan juga termasuk mengurangi rasa sakit ya. Tertawa itu mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit gitu, saudara ya.
Lalu berikutnya, hati yang gembira adalah obat karena itu juga menstimulasi organ tubuh. Ya, jadi tertawa itu mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita. Ya. Dan berikutnya Saudara, daya tahan tubuh kita jadi meningkat ya, selalu berpikir positif, menekan pikiran yang bersifat negatif sehingga pertahanan tubuh tidak lemah. Ya, jadi ayo kita tertawa Saudara kepada sebelah kanan kiri kita. Katakan sambil katakan begini, Tuhan Yesus baik. Kepada sebelahmu, sebelah lagi, kepada keluargamu, mungkin istri, anakmu, ya orang tuamu, Tuhan Yesus baik. Amin ya. Lalu ketawa bareng-bareng Saudara. Wah, gitu ya. Puji Tuhan. Ya. Lalu berikutnya Saudara, itu membuat suasana hati menjadi baik. Jadi kunci keberhasilan hidup yang diawali dengan senyum yang tulus dalam hati, itu membuat suasana hati kita jadi baik. Sehingga membuat kita lebih sehat. Amin ya. Nah, ada 4 hormon kebahagiaan ya dalam tubuh kita Saudara ya. Kita punya hormon ya. Ya, ini saya sharekan aja ya Saudara. Siapa tahu ini bisa membuat kita lebih sehat lagi. Amin ya. Yang pastinya kita lebih berbahagia di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini 4 hormon kebahagiaan dan cara mendapatkannya Saudara. Ya, kita butuh menaikkan imun kan saat-saat seperti ini ya, di masa pandemi ini. Untuk melawan COVID ini kita butuh imun yang tinggi. Nah, ini caranya termasuk kita meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan kita sehingga imun tubuh kita jadi tinggi ya. Yang pertama dopamin ya, dikenal sebagai hormon perasaan yang menjadi baik gitu ya. Makan yang enak ya. Makan yang enak itu masing-masing orang beda-beda ya. Kalau ada nasi panas sama sambal matah misalnya gitu kedoyanan kita, itu aja udah enak gitu Saudara ya. Gak usah jangan pikirin yang mahal-mahal gitu Saudara ya. Ya, termasuk juga tidur cukup, olahraga, meditasi, maksudnya ya kita menenangkan diri kita gitu Saudara ya. Lalu berikutnya endorfin, dikenal sebagai pereda nyeri alami tubuh kita. Ya, kita bisa dapat dari ya itu tadi kita sudah belajar ya tentang tertawa, dengerin musik rohani Saudara ya. Lagu-lagu yang membuat iman kita bangkit. Ya, jangan dengerin lagu-lagu dunia Saudara. Lagu-lagu K-pop yang membuat kita jadi jadi galau gitu ya. Ya, anak-anak muda ya hati-hati kalau dengerin lagu-lagu dunia ya kayak K-pop gitu ya. Ada tuh lagu-lagu yang galau-galau gitu, bikin galau. Padahal kadang nggak ngerti gitu ya kata-katanya. Cuma karena musiknya galau jadi ikut galau gitu Saudara ya. Hati-hati ya Saudara. Nah, lalu berikutnya Saudara, hormon endorfin ini bisa juga didapat dengan makan coklat, nonton film ya. Tentu saja film-film yang membangkitkan iman kita juga ya. Nonton film yang membuat kita jadi sukacita gitu Saudara ya. Film-film kartun yang lucu-lucu atau film-film yang kocak-kocak gitu ya Saudara. Jangan sampai kita nonton film horor Saudara, udahnya ditakut-takutin iblis sendiri, jadinya Saudara takut sendiri ya. Jadi hati-hati juga nonton filmnya. Nah, itu hormon endorfin. Nah, berikutnya hormon oksitosin itu bisa yang sering disebut hormon cinta ya, dengan kita berpelukan ya suami istri dan di rumah terus nih banyakan ya. Ya, sering berpelukan gitu, anak terhadap anak, orang tua gitu termasuk juga ya. Lalu kita berbagi cerita, sharing ya. Terus main dengan hewan peliharaan kita di rumah, anjing kah, kucing mungkin juga ada, atau binatang yang lain, kelinci atau yang lain gitu Saudara ya. Nah, itu juga oksitosin itu bisa meningkat gitu Saudara ya. Terus termasuk juga melakukan kebaikan ya. Kita kasih tips, nggak pelit tips misalnya kepada ojek online gitu yang kirimin kita driver makanan gitu ya, atau kita melakukan sesuatu untuk tukang sampah ya. Kita beri dia lebih gitu ya dari uang iurannya mungkin gitu Saudara ya. Apa saja ya Saudara ya yang kita bisa lakukan ya, melakukan kebaikan ya, itu meningkatkan oksitosin, hormon kebahagiaan. Hormon serotonin nih Saudara yang terakhir, itu berperan mengelola suasana hati ya, dengan cara berjemur di bawah sinar matahari, melihat pemandangan alam ya, jalan-jalannya
Ya mungkin sekitar halaman mungkin ya saudara ya, turun naik rumah saudara ya, termasuk juga berdoa dan beribadah. Wah, ini hormon serotonin seperti yang kita lakukan saat ini. Kita ada ibadah Zoom Rabu, jangan saudara lewati ya, itu meningkatkan hormon serotonin saudara. Termasuk ibadah bersama hari Minggu ya, kalau saudara bisa ikut jam 9:30 pagi bisa bergabung ya bersama kita, sama-sama ibadah gitu saudara ya. Nah itu bisa meningkatkan hormon serotonin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita terus punya hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Jangan mundur saudara, jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang hidup. Saudara, saya akan akhiri dengan satu video tentang seorang anak kecil. Masih kecil banget ya anaknya, masih balita. Tetapi dia tidak punya tubuh yang normal. Untuk dia main perosotan tangga aja gak semudah anak-anak normal lainnya saudara. Tetapi yang luar biasa, apa yang terjadi saudara, anak ini waktu dia naik tangga untuk dia naik perosotan, coba kita lihat videonya. Anak ini luar biasa. Kita beri tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jangan putus asa. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari yang mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau pasti menolong kami ya Tuhan. Engkau tidak sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus sepenuhnya percaya kepadamu. Iman kami tidak mundur Tuhan, tapi kami terus berharap kepadamu. Di masa pandemi saat ini, ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu beri yang terbaik ya Tuhan. Tidak hanya baik, tapi Engkau pasti beri yang terbaik. Biar kami terus menjadi orang yang teguh Tuhan dalam masa-masa kesulitan kami ya Tuhan. Biar kami terus ya Tuhan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, bukan sekedar mendengar, tapi kami melakukan firman-Mu Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan,
Masing-masing saya kasih waktu untuk saudara berdoa. Masing-masing berdoa biar Tuhan memberikan hati untuk terus berharap kepada Tuhan. Hati yang tidak menyerah, tapi hati yang berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami percaya Engkau turun tangan dan pasti menolong kami semua ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh-Mu Tuhan terus beracar atas kami. Kami terus berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sekarang kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan berdoa berkat buat saudara. Berkat terbaik dari Allah Bapa di surga. Berkat terbaik dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita satu-satunya. Dan berkat terbaik dari Roh Kudus yang akan menuntun dan menghibur, menguatkan setiap kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus. Menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat. Yang terus berharap kepada Tuhan, sama-sama katakan, amin.